Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti bahwa mendengar firman itu suatu yang sangat penting demi dan untuk pertumbuhan iman kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayat 14 sampai 16, firman-Nya berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada keluarga Raja Ahaz yang sedang mengalami ketakutan oleh karena ada kerajaan atau raja yang akan menyerang Yerusalem dan rakyat Yehuda pada waktu itu. Karena mereka ada dalam keadaan ketakutan itulah sehingga Yesaya diutus Tuhan untuk memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Dan tanda ini suatu peringatan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak perlu takut dan gentar menghadapi apapun yang direncanakan oleh raja-raja yang berniat untuk menyerang Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan suatu tanda yang luar biasa pada waktu itu bahwa seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jelas ini menunjuk kepada nubuat tentang kedatangan Sang Immanuel yang digenapi dalam Injil Matius pasalnya yang pertama mengenai kelahiran Kristus yang juga disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Kalau ia akan menamakan dia Immanuel, kalau Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, lalu apa respon kita dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang percaya? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Immanuel, maka hal yang pertama yang harusnya menjadi respon kita adalah kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada keluarga Daud secara khusus Raja Ahaz. Sebab ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Itulah suatu tanda yang diberikan Tuhan kepada keluarga Daud, lebih khusus kepada Raja Ahaz pada waktu itu. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan itu Immanuel beserta kita. Inilah yang menjadi pegangan kita, jaminan kita ketika beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita meresponi kehadiran Sang Immanuel di dalam diri Yesus Kristus bahwa Allah beserta dengan kita sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kalau orang lain boleh meramalkan bahwa tahun depan adalah tahun Cina, tahun monyet, tahun kucing atau tahun apapun, hidup kita sebagai umat tidak ditentukan oleh jenis tahun apa yang akan terjadi di tahun 2024 karena kita percaya bahwa Tuhan itu Immanuel beserta dengan kita sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga dalam hidup ini sebagai umat. Yang kedua, respon kita ketika kita menyadari bahwa Dia itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang kedua adalah kita bisa merindukan apapun
di tahun 2024. Kita boleh mempunyai cita-cita setinggi apapun. Kita boleh punya visi apapun yang akan kita kejar, yang akan kita usahakan di tahun mendatang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Artinya apa? Kalau Allah beserta dengan kita, Dia selalu mau menolong kita, mau memberkati kita, mau membuka jalan bagi kita, mau membantu kita untuk mencapai impian-impian, visi-visi kita di masa-masa yang akan datang. Dan kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Allah itu Immanuel. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita memprogramkan apapun, baik program secara pribadi, secara organisasi, secara lembaga, ataupun program keluarga di tahun 2024. Kita percaya bahwa Allah itu Immanuel. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi apapun susahnya hidup ini, apapun sulitnya hidup ini, apapun persoalan hidup yang kita alami, krisis apapun yang sedang terjadi, yang sedang menimpa hidup kita, mari kita percaya bahwa Allah itu Immanuel, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang sukar bagi Dia. Sehingga kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024 dengan suatu iman, dengan suatu keyakinan yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh situasi dan kondisi apapun. Karena kita punya Tuhan yang Immanuel, yang beserta kita. Kalau Dia beserta kita, tidak mungkin Dia tidak menolong kita. Kalau Dia beserta kita, tidak mungkin Dia tidak memberkati kita. Kalau Dia beserta dengan kita, tidak mungkin tidak memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Jadi mari kita programkan apa saja, kita merindukan apa saja, kita punya keinginan apa saja di tahun 2024. Tapi pastikan bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita berjalan dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Allah itu Immanuel beserta dengan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Ia akan menamakan Dia Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kami yang beserta dengan kami. Karena tolonglah kami supaya kami tidak takut menghadapi apapun. Dan tolong kami juga supaya kami merindukan apapun juga. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah itu Immanuel. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.